Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis serat kasar. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama, saya Asfirna Ngesti, yang kedua Alvin Setianingrum, yang ketiga Firda Inayah, yang keempat Husnul Khotimah, yang kelima Sunil Pratama, yang keenam Tridenta Aditya. Pengertian serat kasar. Serat kasar adalah serat tumbuhan yang tidak larut dalam air dan merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia tertentu, yaitu asam kuat seperti asam sulfat H2SO4 dan basa kuat seperti natrium hidroksida NaOH. Serat yang tidak larut dalam air ada 3. Yang pertama adalah selulosa. Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak. Selulosa merupakan material struktur dinding sel pada semua jenis tanaman. Yang kedua, hemiselulosa. Hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding sel tanaman yang dapat larut dalam alkali. Hemiselulosa bersama dengan selulosa terdapat pada struktur daun dan struktur kayu pada semua jenis tanaman. Hemiselulosa dan selulosa juga terdapat dalam biji-bijian pada tanaman tertentu. Yang ketiga adalah lignin. Lignin merupakan komponen yang tidak memiliki hasil akhir dari proses pencernaan, dan keberadaan lignin dapat menghambat proses pencernaan dari hewan ternak. Sedangkan serat yang larut dalam air adalah pektin, musilase, dan gum. Pektin dan musilase terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan sereal, sementara gum banyak terdapat pada akasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis serat kasar. Penentuan kadar serat kasar berdasarkan SNI 0128911992, yaitu ekstraksi sampel dengan asam dan basah untuk memisahkan serat kasar dari bahan lainnya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada analisis serat kasar. Alat. Yang pertama, neraca analitik digital, spatula, Erlenmeyer 500 ml, pipet volume 50 ml, pendingin tegak, hot plate, corong Buchner, kertas saring, pompa, beker gelas, batang pengaduk, oven, dan yang terakhir cawan Petri. Bahan yang dibutuhkan pada analisis serat kasar. Yang pertama, sampel, N-heksan, H2SO4 1,25%, NaOH 3,25%, etanol 96%, dan yang terakhir Aquades. Prosedur analisis serat kasar terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu defeating, yang kedua adalah digestion, yang ketiga adalah penyaringan. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu penimbangan sampel sebanyak 2-4 gram, kemudian dilakukan pembebasan atau penghilangan lemak dalam sampel dengan penambahan pelarut lemak. Nah, proses ini dinamakan tahap defeating. Nah, pelarut lemak yang digunakan adalah N-heksan, di mana N-heksan diambil 50 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi sampel, kemudian dilakukan soletasi atau dengan cara diaduk, dan N-heksan yang mengandung lemak dipindahkan ke dalam beker gelas, kemudian proses ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah proses pembebasan atau penghilangan lemak dilakukan, maka lanjut ke tahap yang kedua yaitu tahap digestion yang terdiri dari 2 tahapan yaitu pelarutan dengan asam dan pelarutan dengan menggunakan basa. Untuk pelarutan dengan menggunakan asam yaitu dengan menambahkan H2SO4 1,25% sebanyak 50 ml dan dilakukan pemanasan atau pendidihan dengan menggunakan hot plate selama 30 menit dengan rangkaian pendingin balik. Nah, tujuan dari proses ini yaitu untuk menghidrolisis serat makanan yang terkandung dalam sampel dengan menggunakan asam. Nah, selanjutnya dilakukan
penambahan NaOH 3,25% sebanyak 50 mili dan dilakukan pendidihan atau pemanasan kembali dengan menggunakan hot plate selama 30 menit yang bertujuan untuk menghidrolisis serat makanan yang terkandung dalam sampel dengan menggunakan basa. Nah, itu tadi proses digestion dengan 2 tahapan. Nah, nilai serat kasar itu lebih rendah daripada serat makanan. Mengapa bisa demikian? Karena H2SO4 dan NaOH ini memiliki atau mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghidrolisis serat makanan dibandingkan dengan enzim pencernaan, sehingga nilai serat makanan itu lebih tinggi atau lebih besar 2-3 kali dari serat kasar. Nah, pada proses pendidihan itu perlu dilakukan pengawasan. Mengapa? Karena pada proses pendidihan akan terdapat buih. Jika dibiarkan, buih itu akan naik ke atas, ke permukaan, sehingga akan terjadi perluapan. Nah, untuk mencegah proses terjadinya perluapan buih itu tadi, jika terdapat buih pada setengah Erlenmeyer, itu harus diangkat. Erlenmeyernya itu harus diangkat dari hot plate, kemudian dikocok sebentar agar menghindari terjadinya proses perluapan oleh buih itu tadi. Nah, kemudian dilakukan proses penyaringan dalam keadaan panas menggunakan corong Bahner dan kertas saring. Sebelum dilakukan penyaringan, kertas saring harus disemprotkan dengan menggunakan Aquades. Mengapa? Agar kertas saring itu menempel kuat pada corong Bahner sehingga tidak terdapat celah-celah udara dan proses penyaringan akan lebih cepat dilakukan. Nah, kandungan protein itu juga bisa mempengaruhi pada proses penyaringan. Kandungan protein yang tinggi dalam sampel itu mempengaruhi proses penyaringan sehingga perlu dilakukan digesti pendahuluan dengan enzim proteolitik. Nah, mengapa dilakukan proses penyaringan dengan cepat? Karena jika tidak dilakukan dengan cepat akan terjadi hasil yang lebih sedikit atau lebih rendah karena akan terjadi perusakan serat karena adanya bahan kimia yang kita gunakan. Nah, dan mengapa proses penyaringan itu dilakukan dalam kondisi panas? Karena jika kita menggunakan dalam kondisi dingin, larutan akan mengental dan akan membuat kita lebih sulit dalam proses penyaringan. Sehingga pada saat praktikum, proses larutan itu tadi harus diawasi dan harus dilakukan dalam kondisi panas di atas hot plate agar suhu dalam larutan itu tetap tinggi. Selanjutnya, setelah dilakukan proses penyaringan, yaitu dilakukan proses pembilasan, yaitu menggunakan H2SO4 1,25% panas, Aquades panas, dan etanol 96%. Nah, mengapa menggunakan proses pembilasan menggunakan H2SO4 panas? Karena H2SO4 panas itu akan dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi itu akan memudahkan atau mempercepat proses hidrolisis serat makanan dengan menggunakan asam. Nah, mengapa menggunakan Aquades panas? Karena Aquades panas itu bisa melarutkan serat larut air yang masih tersisa sehingga akan terbawa menjadi filtrat. Nah, pada proses pembilasan dengan Aquades itu harus dilakukan sampai didapatkan filtrat sedikit bening. Nah, yang pelarut terakhir itu menggunakan etanol 96%. Ini berbeda dengan pelarut sebelumnya. Etanol 96% ini tidak dalam keadaan panas. Nah, setelah dilakukan endapan itu tadi dibilas menggunakan pelarut tadi, 3 pelarut tadi, itu dimasukkan atau dipindahkan ke dalam cawan Petri. Nah, bobot cawan Petri tidak perlu ditimbang. Yang ditimbang adalah kertas saring atau kertas saring yang berisi endapan itu tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dan ditimbang sampai bobot tetap. Nah, bila ternyata terdapat bobot serat kasar lebih dari 1%,
Nah, itu diabukan kertas saring beserta isinya, kemudian ditimbang lagi dan sampai didapatkan bobot tetap. Nah, itu tadi prosedur analisis serat kasar yang terdiri dari 3 tahapan, tahap defeating, tahap digestion, dan tahap penyaringan. Perhitungan 1. Kadar serat kasar sama dengan berat akhir cawan ditambah sampel dikurangi cawan kosong dikurangi bobot kertas saring per berat sampel dikalikan 100%. Yang kedua, serat kasar diabukan sama dengan berat akhir cawan ditambah sampel dikurangi kadar abu dikurangi bobot kertas saring per berat sampel dikalikan 100%. Kesimpulannya yaitu, serat kasar merupakan bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia. Dan yang menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat 1,25% dan natrium hidroksida 3,25%. Dan penentuan kadar serat kasar saat praktikum didasarkan pada metode SNI 0128911992. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.